Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Ada 6 pos menteri yang dirombak, termasuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, serta Menteri Keuangan. Pemirsa, belum genap berusia 1 tahun, susunan Kabinet Merah Putih dirombak Presiden Prabowo Subianto. Ada 6 pos menteri yang dirombak, yakni Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga. Juga ada pos kementerian baru. Pos kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Presiden Prabowo menegaskan bahwa reshuffle dilakukan untuk memperkuat kinerja kabinetnya serta menjalankan amanat undang-undang soal pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Pemirsa, Presiden langsung melantik para menteri baru terpilih di Istana Kepresidenan. Namun untuk Menko Polkam dan Menpora belum dilantik. Jadi Menko Polkam dan Menpora belum, karena posisi Menko Polkam belum ditentukan. Kalau Menpora baru yang terpilih masih berada di luar kota. Penandatanganan berita acara kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Dan pemirsa, kami sampaikan ini beberapa menteri baru yang dipilih. Seperti Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, dilantik menggantikan Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani, Menteri Keuangan, diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian Ferry Juliantono. Ferry Juliantono sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi, sekarang dilantik menggantikan Budi Ari menjadi Menteri Koperasi dan UKM. Jadi Menteri Koperasi dan UKM bukan lagi Budi Ari tapi Ferry Juliantono. Kemudian Mukhtarudin. Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding. Kemudian Muhammad Irfan Yusuf dilantik sebagai Menteri Haji dan Umroh. Ini kementerian baru pemirsa yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Ini juga yang sempat dibahas di DPR ya, dalam rangka memperkuat tata kelola ibadah haji dan umroh. Kemudian Daniel Azhar di Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Nah, sementara itu posisi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo serta Menko Polkam Budi Gunawan juga diganti, tapi belum diketahui siapa penggantinya pemirsa. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Ya, itu tadi pemirsa informasi hari ini yang juga membuat kita semuanya menyoroti ya. Ini ternyata ada, bisa dibilang lumayan mendadak, di mana Kabinet Merah Putih kembali diguncang kepala negara. 5 menteri diganti agar langkah pemerintahan tetap perkasa. Bisik-bisik politik pun tak bisa diabaikan begitu saja. Ada yang menilai ini hanya strategi menjaga tata. Lantas, akankah reshuffle dapat membawa manfaat nyata bagi bangsa atau sekedar cerita kuasa belaka? Semoga saja yang tadi ya, bermanfaat bagi bangsa secara nyata. Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita malam hari ini, pengamat politik Panggi Syarwi serta Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Assalamualaikum abang-abangku semua, apa kabar? Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Baik, saya langsung ini ya ke poinnya saja ya, karena waktu kita kadang terbatas nih Bang Andi. Saya membaca di medsos nih Bang Andi, beberapa banyak yang menyimpulkan, ini nggak tahu bener nggaknya sih, wah ini sepertinya geng Solo nih, mulai sedikit demi sedikit tidak ada di kabinet. Apakah benar seperti itu Bang Andi? Ya Yudi, perkataan geng itu mungkin kita harus hilangkan karena konotasinya kan negatif. Ya, kalau bicara poros ya bolehlah.
untuk bicara itu ya kan. Jadi sebetulnya begini ya, apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, sah-sah saja beliau mencopot salah satu menterinya yang dikatakan adalah dari relawan ya. Beliau pasti akan menilai bagaimana KPI kinerja dari menteri-menterinya untuk itu. Itu adalah hak prerogatif beliau, dan penggantinya dari Pak Budi Ari pun juga itu adalah orang yang memang wakilnya dari Pak Budi Ari yang memang punya kompetensi yang luar biasa. Saya kenal dengan Pak Ferry Juliantono, kenal baik dengan beliau, dan memang beliau itu punya latar belakangnya itu memang koperasi. Ya, beliau itu ekonomi kerakyatan dan bidangnya memang bidangnya koperasi untuk itu. Dan saya rasa Kementerian Koperasi ini udah tepat lah kalau ada penggantinya dari Pak Budi Ari itu adalah Pak Ferry Juliantono untuk itu. Terlepas bahwasanya Budi Ari itu adalah relawan dari Projo yang notabene ada relawan Pak Jokowi, itu merupakan apa yang telah dilakukan oleh beliau itu sudah puncaknya lah menurut Pak Prabowo sebagai presiden, dan butuh kinerja ataupun speed yang lebih cepat lagi yang mengikuti irama dari Pak Presiden itu, dan itulah yang diminta oleh wakil dari Menteri Koperasi ini dinaikkan menjadi Menteri Koperasi. Begitu Yudi. Berarti geng itu harus kita hapuskan ya, kata geng itu ya, lebih ya karena konotasinya itu kurang baik ya untuk bicara kita kata geng itu gitu. Kalau kesimpulan yang diambil adalah kementerian sebelumnya kurang maksimal sehingga di reshuffle, nah kalau kayak gitu boleh-boleh saja nggak Bang Andi? Ya itu kan masalah penilaian itu kan oleh Presiden ya. Jadi itu sah-sah saja mengatakan bahwa kinerjanya tidak mumpuni misalnya kan, dan perlu dipercepat, perlu di-reshuffle dengan orang-orang yang punya kinerja yang juga seakselerasi dengan Presiden gitu loh. Yang tadinya kan dikatakan bahwa menteri-menteri beliau itu kan waktu dengan Pemret itu kan dikatakan nilainya 6 gitu kan. Kan perlu nih, udah mau 1 tahun ya tanggal 20 Oktober. Perlu dinaikkan lagi speednya, bisa menjadi 8 begitu. Jadi ada satu perubahan yang mendasar di semua kementerian, Yudi, begitu. Berarti nilainya karena sekarang harus lebih cepat lagi ya untuk bisa menghasilkan kinerja terbaiknya, begitu Bang Andi ya? Ya, betul. Tepat nggak sih Bang Andi kalau ada yang bilang begini, sekaranglah saatnya the real Prabowo era, meninggalkan masa lalu. Kalau kayak gitu tepat nggak Bang Andi? Saya rasa sih bukan masalah tepat atau tidak tepat ya. Ini kan memang sekarang adalah eranya Pak Prabowo Subianto. Kalau misalnya era presiden-presiden terdahulu seperti Presiden Megawati ya, SBY maupun Pak Jokowi, itu merupakan sebagai pelengkap beliau juga bisa dikatakan itu. Kan kinerja kan berkelanjutan gitu kan. Apapun yang dilakukan yang jadi menteri-menteri beliau sekarang ya semuanya komandannya adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo yang bisa menentukan apakah ini lanjut walaupun misalnya dia adalah warisan katakanlah quote-unquote dari presiden sebelumnya, tapi mempunyai kinerja yang bagus dan sesuai dengan keinginan dari Prabowo, kenapa tidak dipertahankan? Begitu Yudi. Berarti tidak masalah ya Bang Andi ya jika orang-orang Pak Jokowi dilepas di dalam kementerian tubuh pemerintahan sekarang ya Bang Andi? Ya kalau kinerjanya itu tidak mumpuni ya, kinerjanya menurut KPI-nya Pak Prabowo itu tidak bagus ya dalam bekerja ya, itu silakan saja karena itu haknya prerogatif dari Pak Prabowo untuk itu gitu loh. Jadi tidak ada lagi yang dikaitkan lagi lah misalnya ini permintaan karena bekas dari Presiden Jokowi begitu kan, Presiden Jokowi yang endorse gitu, tidak juga begitu. Baik. Jadi semuanya itu diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, saya ke Bang Pangi. Bang Pangi, apakah kita boleh menyimpulkan bahwa ini hanyalah sebuah reshuffle biasa dari Presiden untuk meningkatkan kinerjanya dari yang baik untuk lebih baik lagi, atau sebenarnya ada maksud tertentu untuk membuat yang tadi saya sempat tanya kepada Bang Andi, this is the real era dari Presiden Prabowo, Bang Pangi? Ya Mas Yudi, paling tidak memang Pak Prabowo mau tidak mau harus memulihkan kepercayaan publik. Dari distrust membangun trust building, dan itu tidak mudah. Nah, langkah strategis Pak Prabowo untuk memulihkan kembali, untuk mengambil hati rakyat, untuk mengambil kepercayaan publik atau meningkatkan level confidence Pak Prabowo, beliau harus melakukan 3 hal tadi, yaitu mencopot menteri-menteri yang selama ini menyusahkan rakyat. Jadi kita lihat ya menteri-menteri, jangankan mereka membela rakyat kebijakannya,
statementnya saja kadang-kadang itu kurang sekali dan sangat kering sekali statementnya tentang rakyat, bicara tentang pro rakyat, bicara tentang jeroan selera rakyat, bicara tentang yang terjadi adalah justru statement mereka menyakiti rakyat, memaki rakyat, kadang-kadang mencaci maki rakyat, sangat tidak ada beban. Jadi sangat disayangkan ya kalau kemudian menteri seperti ini menjadi beban bagi presiden, karena presiden ini adalah punya janji kerja, misalnya ada janji 1 juta rumah misalnya. Sampai per hari ini misalnya menjadi tanda tanya 3 juta rumah yang mana. Bahkan ada penyerapan anggarannya katanya 0% saya dengar ya. Bahkan tidak ada rumah yang dibangun. Nah ini kan menjadi PR yang tidak bisa main-main karena janji kampanye Pak Prabowo itu akan menjadi ditagih oleh masyarakat, akan menjadi bumerang bagi beliau sendiri. Yang kedua adalah kita nggak mungkin hanya memilih menteri yang hanya direct man and direct prinsipal. Menteri yang zeken kabinet, tapi menteri yang betul-betul berintegritas. Kalau menteri itu misalnya menteri itu tidak berintegritas, nah disitulah persoalannya. Saya lihat ada menteri-menteri yang dicopot itu kan kelihatan ada indikasi Pak Prabowo melihat KPI integritas itu. Jadi artinya apa? Ini bukan soal pintar atau tidak pintar. Menteri itu nggak perlu hebat-hebat juga, nggak pintar-pintar juga, bukan nggak penting ya, tapi jauh lebih penting sebenarnya adalah integritas. Karena kan menteri itu tim. Yang penting tuh menteri itu punya tim yang kuat, punya tenaga ahli yang kuat, staf ahli yang kuat, tim riset yang kuat. Mereka bekerja berdasarkan KPI yang terukur. Tapi yang akan menjadi musibah, kemudian akan menyimpan banyak masalah kalau menterinya tidak berintegritas. Jadi menteri berintegritas yang pro rakyat ini adalah tulang punggung Pak Prabowo sebagai modal beliau untuk menjaga, mengambil alih empati dari rakyat kembali, mengambil hati rakyat kembali. Karena kemarin bagaimana kekisruhan, kekacauan yang dimunculkan oleh para menteri ini, statement-statement yang kemudian justru membuat masyarakat tersinggung dan marah. Jangankan mereka, kalau begini kan orang banyak ngomong, lebih baik nggak usah tidur aja menterinya. Kalau mereka statement ngomong justru salah, justru memicu pertikaian, berpolemik dan kemudian membuat rakyat. Jadi sangat sepi sekali. Coba lihat sikap-sikap mereka terhadap pembelaan mereka terhadap rakyat. Bang Pangi, bagaimana mereka melahirkan program-program yang membahagiakan hati rakyat itu sangat krisis banget. Baik, Bang Pangis dan juga Bang Andi, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita simak dulu informasi berikut ini. Ini mengenai usai dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa nih, Bang Pangi, Bang Andi, mengatakan dapat tugas mempercepat pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo. Kita simak dulu berikut ini. Balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan. Di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang. Ada instruksi khusus untuk soal penerimaan nggak Pak? Belum ada. Belum ada. Saya suruh belajar sama Dirjen Pajak mana? Dirjen Pajak tentara ya? Bea cukai tentara ya? Nggak ada, cuman basically saya akan lihat seperti apa ininya. Cuman kalau Anda lihat, biasanya kalau yang konstan apa? Tax ratio kan konstan, tax per PDB. Let's say kita nggak bisa rubah dalam waktu dekat. Ya untuk meningkatkan tax ya kita percepat pertumbuhan ekonomi. Ini tadi pernyataan dari Menteri Keuangan yang baru, Purbaya ya. Bang Pangi, saya tuh nonton loh waktu Bang Pangi di Rakyat Bersuara gitu, bareng Ferry Irwandi ya, mengkritisi begitu gamblang tentang Sri Mulyani. Ini juga sempat viral tuh. Sekarang beneran di reshuffle tuh Bang Pangi. Jangan-jangan gara-gara Anda nih Bang Pangi? Nggak ada gara-gara saya. Mungkin itu kan memang Pak Prabowo mungkin butuh menteri yang pro rakyat programnya, kebijakannya. Mungkin kemarin banyak menteri yang agak banyak program kebijakannya itu justru memanjakan para pejabat, soal tunjangan, soal gaji gitu. Tapi program-program yang membahagiakan hati rakyat itu mungkin agak masih kurang, termasuk soal dosen kemarin ya, soal tenaga kesehatan kita dan seterusnya. Jadi ini waktu yang tepat untuk mengganti ya? Ya pejabat ini kan hidupnya selama ini banyak menteri yang kemudian jadi anak papi, anak mami lah, menteri yang tidak menjauhi rakyatnya. Jadi apa yang disampaikan Buya Hamka itu kan begitu. Pemimpin itu, pejabat itu adalah jalan penderitaan dan pengabdian.
Nah, yang saya lihat adalah hidup pemimpin kita ini kan bukan melarat hari ini. Justru mereka berpoya-poya. Mereka nggak sensitif, tidak menjiwai rakyatnya. Nah, harapan kita, persoalannya nih Pak Prabowo ini mungkin ingin menggali bagaimana menteri-menteri yang sehari-hari memang jiwanya itu menjiwai rakyatnya gitu. Dia merasakan bagaimana susahnya rakyat hari ini. Ada kemarin keluarga yang meninggal ya, dia harus bunuh diri, makan racun gitu ya, termasuk keluarganya mati semua karena nggak ada yang bisa dimakan. Waduh. Ini dosa pemimpin hari ini tuh nggak main-main gitu. Jadi Pak Prabowo memang harus mau tidak mau harus memilih pemimpin pejabatnya, pembantunya adalah yang pro rakyat, yang mengerti nuansa kebatinan rakyat, yang menjiwai rakyatnya. Nah, yang kayak hari ini masih banyak nih menteri yang statementnya belum terukur, bahkan statementnya menyinggung rakyat yang menurut saya bahasa-bahasa yang terjadi mereka justru menyusahkan rakyat selama ini gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini menteri yang terpilih hari ini dalam bahasa Minang saya cigak baganti baru ya, artinya cigak baganti baru. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Betul-betul nanti menteri yang ada ini ada harapan. Karena kita hadir hari ini mendukung pemerintah misalnya, mendukung kebijakan pejabat-pejabat ini sepanjang mereka memberikan harapan kepada kita. Tapi kalau kita tidak ada lagi harapan, kita nggak bicara tentang sentimen, kita tidak bicara tentang orang per orang, tetapi bicara tentang harapan banyak bangsa, banyak negara di saat memang kesulitan lapangan pekerjaan, pengangguran dan seterusnya, kekurangan termasuk banyak yang tidak bisa bertahan hidup hari ini, harus minum racun gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Saya melihat Pak Prabowo butuh itu hari ini. Bukan melihat orang per orang, bukan sentimen. Tapi bagaimana lahir pemimpin, pembantu presiden yang betul-betul beliau bekerja memenuhi janji-janjinya. Karena beliau berpacu dalam melodi, dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya. Jadi pertanggungjawaban presiden bukan kepada menterinya, tapi kepada rakyatnya yang beliau pernah berjanji di dalam kampanye. Nah itu artinya kalau memang tidak pantas ya harus dicopot gitu. Bang Pangi, maaf saya potong. Ini tentu pos Kementerian Keuangan ini yang kita harapkan benar-benar maksimal karena kita ingin ada efisiensi dan juga efektif ya dari penggunaan anggaran negara begitu. Nah, sosok Purbaya Yudi menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani. Apakah tepat, Bang Pangi? Ya, soal tepat nggak tepat kita berikan aja waktu yang akan membuktikan. Saya lihat yang penting integritas saja. Kalau soal kemampuan direct man and direct place-nya, kapasitas, kompetensi itu nanti tim yang bekerja, nggak harus satu orang. Ini kan bukan one man one show ya. Ini main tim sebenarnya. Tetapi kalau kemudian Pak Prabowo harus memang harus mulai berhenti mengasuh menteri-menteri yang menyusahkan rakyat. Nah, kalau misalnya menteri itu salah ngomong, pakai juru bicara saja. Kemudian jangan nyeleneh, bahasa yang nggak pas, gurau-gurauan itu harus dihentikan. Karena kadang-kadang statement-statement seperti ini menyakitkan rakyat gitu. Jadi menurut saya sudah waktunya menteri yang dipilih Pak Prabowo ini kita pasti yakin ini yang terbaik untuk per hari ini, konteks untuk integritas mungkin dan pro rakyat, pembelaan terhadap rakyat. Bahkan kita ingin nanti ada menteri yang banyak statementnya itu loyal kepada rakyatnya, berpihak kepada rakyatnya. Saya udah banyak catatan tuh menteri nggak pernah membela rakyat sekalipun. Bagaimana dia harus memperjuangkan aspirasi rakyat? Statementnya membela rakyat aja kering, nggak ada sama sekali. Masa ini pantas jadi menteri orang seperti ini gitu. Jadi menurut saya berhentilah Pak Prabowo mengasuh menteri-menteri bermasalah ini. Berhenti memang mengasuh nggak pro sama rakyat. Menteri-menteri bermasalah. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, kalau dari teman-teman Jokowi ya yang melihat pemerintahan Pak Presiden sekarang, apakah still on the track? Ya, pemerintah sekarang ya still on the track untuk itu. Pergantian reshuffle itu pun catatan saya kayak misalnya Menteri Keuangan. Pak Purbaya ini adalah orang dalam, bukan orang dari luar, dan juga 3 presiden dia sudah terlibat di dalamnya, baik di staf khusus maupun sebagainya. Ya coba dari zamannya Pak SBY, terus Pak Jokowi, dan kemudian dengan Pak Prabowo ini beliau masuk juga sebagai kepala LPS ya. Jadi beliau paham betul sebetulnya sebagai ahli dalam bidang keuangan ya untuk penaikan fiskal itu. Memang banyak catatan yang perlu dipercepat ya. Dengan janji dia kan kata 3 bulan ini akan segera diakselerasi
untuk recover lagi masalah ekonomi yang kita hadapi ini, terutama masalah pajak ya dan sebagainya. Dan juga kan kalau kita lihat dengan tuntutan dari netizen, tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa yang 17+8 itu yang meminta Ibu Suryani untuk mundur, untuk digantikan. Kalau kita melihat kapasitas beliau ini sudah 14 tahun jadi Menteri Keuangan, ya setahun lagi akan menyamai rekornya dari Pak Ali Wardana pada zaman Pak Harto dulu. Ya, menurut saya beliau mungkin sudah hektik ya, sudah capek lah di dalam birokrasi itu, hektik birokrasi lah. Jadi perlu ada suatu penyegaran sebetulnya itu, dan memang kita juga perlu penyegaran itu, biar bagaimana kinerja untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi itu dapat tercapai. Artinya perlu adanya suatu terobosan-terobosan dari Menteri Keuangan yang baru ini. Ya, tinggal bagaimana dia menyelaraskan ya, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus yang dihilangkan. Dan saya yakin dengan kinerja yang nanti akan dilaksanakan secara tim dari Kementerian Keuangan itu, ya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai komander itu bisa dapat dicapai untuk itu. Dan kalau saya juga catatan lagi ya, katakanlah untuk Menteri Koperasi ya, dan Menteri Koperasi juga on the track ini karena Pak Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi ini kan awalnya dari Wakil Menteri Koperasi. Wakil Menteri dan dia paham betul mengenai bagaimana koperasi itu, karena memang background dia itu adalah ekonomi kerakyatan. Dan ini penting sekali karena ini programnya prioritasnya Presiden mengenai Koperasi Merah Putih. 80.000 desa itu dapat terlaksana dengan baik. Kalau tidak kan berbahaya sekali gitu. Ya. Jadi ini adalah pesan-pesan yang diminta oleh Pak Prabowo ini kepada menteri-menterinya ini harus bekerja lebih cepat ya, terukur ya, jangan malas-malasan ya, tadi kayak kata Pak Pangi itu ya, jangan menyakiti rakyat ya. Nah itu. Terus fokus dalam bekerja. Begitu Yudi. Menarik yang disampaikan Bang Pangi, sepakat nggak Bang Andi kalau tadi statementnya adalah Presiden berhentilah mengasuh menteri-menteri yang bermasalah dan menyakiti hati rakyat? Ya, kalau saya bicaranya begini, semuanya itu memang kan ada KPI-nya lah ya, menurut saya Presiden mempunyai itulah batas-batasnya, di mana menteri yang memang harus bekerja dengan baik ya harus ditingkatkan, mana yang harus di reshuffle. Dan saya sepakat dengan Bung Pangi, tapi yang jelas itu semuanya itu punya kriteria-kriteria yang diinginkan oleh Pak Presiden dalam mencapai asta cita yang diamanahkan beliau. Baik, kita akan lanjutkan dialog, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini setelah reshuffle ini ya, abang-abangku semua. Ini indeks harga saham gabungan ditutup pada zona merah. Anjlok 1,28% pasca diumumkannya reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih. Jadi IHSG mulai berbalik arah ke zona merah. Ini di layar kaca Anda ya pemirsa ya. Pada perdagangan sesi kedua atau jelang pengumuman reshuffle, IHSG pun ditutup di level 7.766. Anjlok 100,49 poin atau 1,28% dari perdagangan sebelumnya. Padahal sebelum ada kabar reshuffle nih, IHSG bergerak di zona hijau, menguat 0,58% pada akhir perdagangan sesi pertama. Anjloknya bursa saham terjadi sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet, termasuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa. Bang Andi, bagaimana Bang Andi? IHSG anjlok ini setelah reshuffle dan Purbaya menjadi Menteri Keuangannya. Apakah ini ada pengaruhnya? Begini deh, biasa dalam market itu ya kan kita ini biasanya kan sudah existing konstan gitu ya. Tiba-tiba penentu kebijakan dalam market itu diganti gitu. Itu biasa ada shock untuk sementara lah di market itu. Dan saya yakin juga nanti dalam 1 minggu juga bisa rebound lagi, kembali ke semula gitu loh. Ketika Menteri Keuangan yang baru ini bisa memberikan informasi yang positif mengenai program-program beliau dalam pemulihan perekonomian kita ke depan. Saya rasa itu, Yudi. Baik. Bang Pangi, saya tertarik dengan beberapa kali statement yang Anda sampaikan bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo itu menjaga kabinetnya lebih berintegritas begitu. Nah, dengan reshuffle yang terjadi seperti sekarang ini, Bang Pangi, apakah ini sudah sesuai dengan harapan Anda atau memang ada arah supaya poros yang lain tidak ada dan hanya poros seorang Presiden Prabowo sajalah yang dibangun pada saat ini, Bang Pangi?
Ya sebenarnya ini kan kabinetnya kabinet Pak Prabowo ya, artinya memang loyalitasnya nggak boleh ganda, memang loyalitasnya harus bukan garis putus-putus tapi garis komando sebenarnya, karena menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Nah presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Nah kalau kemudian wakil menterinya tidak satu suara, itu justru akan menjadi problem tersendiri, menyimpan banyak masalah. Nah itulah yang kemudian membuat kemarin kekacauan, kerusuhan, keributan di mana-mana, kebisingan di mana-mana, komunikasi menterinya yang salah. Makanya saran saya nanti kalau menteri itu kalau nggak bisa ngomong, hanya bisa kerja, carilah juru bicaranya supaya nggak salah dalam ngomong gitu. Atau karena gini, karena beliau itu pejabat semua, omongannya dicatat sama publik, perkataannya ya. Diksi yang keluar, frasa yang keluar itu akan dipertanggungjawabkan, akan diminta dikoreksi. Nah, misalnya kemarin ada menteri yang bertemu dengan pembalakan liar misalnya ya. Kemudian hari ini kan mendapatkan sanksi langsung sama Pak Prabowo. Itu kan soal integritas. Bagaimana mungkin seorang menteri bertemu dengan pembalakan liar gitu. Itu yang kemudian menurut saya itu sebenarnya sudah sangat gamblang Presiden Prabowo mengatakan tidak ada kompromi dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi betapa pentingnya Pak Prabowo ingin menjaga integritas kabinet ini. Karena itu modal pertama beliau. Makanya saya katakan pilihlah menteri yang betul-betul menjiwai rakyatnya, menteri yang pernah susah, yang pernah betul-betul pernah menderita lah. Jadi ya, supaya betul-betul mereka itu nggak ngawang pikirannya gitu. Bang Pangi, Menko Polkam ini diganti Budi Gunawan, tapi penggantinya belum disebut secara eksplisit. Nah ini seperti apa sebenarnya Bang Pangi? Apakah memang belum ada atau sudah ada namanya atau justru menunggu pertimbangan dari pihak lain untuk sebagai pertimbangan presiden? Saya nggak paham ya apa yang dilakukan seperti ini. Biasanya sepanjang sejarah yang saya pernah dengar, setiap ada resapel itu sudah disiapkan orangnya. Baru kali ini resapel yang nggak ada penggantinya. Tapi it's okay lah, mungkin ini kontemplasi yang panjang, mungkin redundansi dari presiden supaya tidak asal-asalan. Presiden mungkin agak lebih mencermati, melihat semua rekam jejak supaya nggak salah lagi memasukkan orang-orang ke dalam kabinet. Nah mungkin pilihan itu Presiden Prabowo per hari ini belum mendapatkan nama itu mungkin. Membacanya seperti apa Bang Pangi? Berarti memang di sektor Menko Polkam ini harus ada perbaikan begitu ya Bang? Pengganti. Ya Bang Pangi? Jadi ya kami terganggu secara tanpa ganti pemainnya. Kalau ibarat bola nggak ada nih pemainnya. Iya Mas Di? Ya, bisa diulangi lagi Bang Pangi, seperti apa Bang? Ya ini ibaratnya main tanpa pemain bola yang keluar tanpa ada pengganti nih kan, nggak ada penggantinya. Jadi ini juga akan baru kali ini kita mendengar reshuffle mengeluarkan pemain utama tanpa ada pemain pengganti gitu. Jadi ini juga mungkin ini cara ciri khas Presiden Prabowo yang sekarang juga. Ya, ganti dulu gitu ya. Mungkin belum mendapatkan klik. Belum ada persamaan kepentingan siapa nama-nama yang pantas untuk menggantikan itu. Gitu. Baik, Bang Andi Azwan ada komentar Bang tentang pos kementerian yang sudah diganti tapi namanya belum diputuskan atau disampaikan? Ya, ini kan pos-pos yang kayak misal Menko Polkam ini memang perlu adalah orang-orang yang terpilih dan mempunyai chemistry yang sama dengan Pak Presiden gitu loh. Karena ini penting, karena kan kegagalan kalau kita lihat ya masalah mitigasi dari Menko Polkam dan jajarannya untuk bisa memitigasi terhadap demonstrasi yang kemarin, ini kan mesti ada kinerja-kinerja yang dilakukan itu gitu loh. Mungkin salah satu jadi yang KPI-nya yang tidak baik menurut Presiden dan harus diganti untuk di-reshuffle untuk itu. Dan ya jangan berlama-lama kalau menurut saya gitu ya untuk menentukan siapa pengganti dari Pak Budi Gunawan ini untuk menduduki kursi Menko Polkam itu. Dan kalau saya dengar kan kalau untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kan masih di luar kota kan. Di luar kota, Menpora. Ya, calon Menpora itu. Ya kita lihat saja gitu apakah nanti hanya 2 orang ini yang dilantik, apakah ada lagi yang berikut-berikutnya ya yang akan terkena reshuffle gitu kan, itu kan sudah kebijakan dari Pak Presiden. Yang penting adalah semua kinerja-kinerja yang dilakukan itu tetap dalam satu komando, yaitu dengan Pak Presiden Republik Indonesia
dan semuanya ini sebagai pembelajaran juga bahwa semuanya ini tidak ada yang abadi. Kalau sebagai pembantu ya siap diangkat dan siap dicopot. Nah, jadi no hard feeling gitu. No hard feeling. Dan tentunya sepakat dengan yang Bang Pangi tadi sampaikan ya. Memahami apa yang rakyat butuhkan dan tidak menyakiti rakyat karena mereka adalah pejabat kita begitu ya. Baik, ya, Bang Andi, Bang Pangi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Nanti ketika diumumkan mungkin Menko Polkam atau Menporanya kita boleh izin dialog lagi ya. Bang Pangi, Bang Andi, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan pemirsa, usai dilantik sebagai Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf menyebut Presiden Prabowo memerintahkan kementeriannya untuk memberikan pelayanan haji maksimal kepada umat. Menteri Haji dan Umroh. Setelah pelantikan kami diundang Presiden ke ruangan beliau, berbicara banyak hal dan terkait dengan haji, beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Daniel merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Saya kira itu. Ya. Spesifiknya apa? Apakah menaikkan harga haji atau banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia. Termasuk itu. Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah, Mekah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa lokasi, calon lokasi, dan insya Allah besok kita akan putuskan mana yang akan kita ambil. Sementara itu Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden minta untuk perbaikan ibadah haji. Presiden minta agar berantas mafia haji di Indonesia. Tadi saya briefing terakhir ya, pertama tentu Presiden berharap pengelolaan haji ke depan itu lebih baik, itu pertama. Kemudian kedua, Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih, agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih. Beliau menginginkan agar Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi negara yang bebas dari praktek korupsi, praktek manipulasi dan sebagainya. Dan fokus Presiden di situ. Fokusnya adalah pelayanan haji lebih baik, aman, nyaman, dan memastikan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kartel di perhajian itu tidak ada lagi. Itu poin terpentingnya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin siap melaksanakan tugas dari Presiden demi mewujudkan Astacita. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan siap mempercepat pembangunan koperasi merah putih. Yang jelas ya kita silaturahim dulu lah ya di internal, perkenalan ya, sekaligus juga ya saya juga ingin ya tentu program-program yang telah dilaksanakan ya oleh menteri sebelumnya tentu kan kita lanjutkan ya yang sejalan dengan Astacitanya Pak Presiden ya. Saya kira tidak ada hal-hal yang lebih spesifik ya. Dan nantilah ya, lebih teknisnya nanti aja dulu ya. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang memberikan amanah dan tentu akan saya laksanakan dengan tanggung jawab sesuai garis-garis yang akan diarahkan oleh Pak Presiden dalam mewujudkan Astacitanya pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Saya kira itu aja ya, dulu kami tadi telah melaksanakan pengangkatan dan pembacaan sumpah sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia dan tentunya tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin
sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aristiadi, kami akan melanjutkan. Mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Belum, Wakil Menterinya belum. Jadi nanti menunggu arahan selanjutnya untuk Wakil Menterinya. Untuk sementara belum ada. Nggak, saya nggak tahu. Tanya.